A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Miftahul Jana dengan NIM 21113916 dari kelas Informatika 02 Universitas Agrikol Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai ayah saya sendiri, yang mana ayah saya adalah pengusaha sukses yang memiliki kisah inspiratif tentang pengalaman karirnya dari awal sampai dengan menjadi pengusaha sukses. Itu perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarimin Fauzi, terlahir 60 tahun yang lalu. Adapun asal saya dari Solo, tepatnya di Karanganyar, Solo. 60 tahun yang lalu kami terlahir. Kemudian kami hijrah ke Sumatera sampai saat sekarang ini, dari tahun 85 sampai sekarang. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama yaitu, bisakah Bapak menceritakan awal mula Bapak memulai usaha ini? Terima kasih. Awal mula kami mulai usaha ini sebenarnya dari tahun 86 sampai tahun 2001 kami tipe pekerja yang mengandalkan gaji dari orang lain. Karena kami terinspirasi dari bukunya Robert Kiyosaki yang mana ada 4 kuadran, sehingga di tahun 2001 kami mencoba memulai usaha ini. Selanjutnya untuk pertanyaan keduanya, apa tantangan terbesar yang Bapak pernah hadapi dalam awal karir Bapak menciptakan usaha ini dan bagaimana Bapak menghadapinya? Tantangan yang terberat adalah memindahkan mindset yang pertama, kita awalnya pekerja menjadi pengusaha, yang mana penghasilan tersebut tidak pasti. Cukup menarik ya teman-teman untuk jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu, adakah momen penting yang menjadi titik balik dalam perjalanan bisnis Bapak? Untuk kisah titik balik dalam hal usaha ini, yang saya alami adalah yang namanya menjadi pekerja itu kita membantarkan waktu dan hasilnya sudah diukur oleh si owner atau si yang membuat peraturan tersebut. Sehingga saya berpikir, kalau dalam hidup saya selalu menggantungkan gaji dari seseorang, tentunya kita tidak bisa lebih dari itu. Kalaupun lebih, pasti akan dicurigai. Makanya kami menyimpulkan atau mengambil keputusan di tahun 2001 saya memindahkan mindset saya menjadi pengusaha. Selanjutnya yaitu, siapakah tokoh inspiratif atau mentor yang berpengaruh dalam karir Bapak selama Bapak memulai untuk usaha ini? Adapun mentor sebenarnya banyak, tetapi kami diajarkan oleh mentor kami, usaha itu pertama harus sabar dan tekun. Adapun mentor saya yaitu Bapak Adiasa Sanjaya Putra. Beliau adalah Cina masuk Islam yang asalnya dari Bangka. Nah, selanjutnya itu, ini udah memasuki tentang usaha Bapak ya Bapak. Bagaimana Bapak membangun dan mempertahankan motivasi selama masa-masa sulit Bapak untuk membangun usaha ini sampai tetap ke angka yang tinggi? Sebenarnya untuk membangun dan mempertahankan usaha itu yang harus kita jaga adalah cash dan flow. Cash dan flow itu sangat penting untuk berjalannya usaha ini. Cash adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Pertanyaan dan jawabannya cukup menarik ya teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya itu nomor 6. Apa pelajaran terpenting yang Bapak dapatkan dari kegagalan dalam bisnis yang udah Bapak bangun selama ini? Kegagalan adalah sebenarnya kesuksesan yang tertunda. Di saat Anda gagal, Anda harus sabar dan selalu tawakal kepada Yang Maha Kuasa, karena semua itu adalah izin dari Dia. Jadi prinsipnya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda.
Baik teman-teman, itu kata-kata yang bagus untuk kita ya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana Bapak menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan tuntutan sebagai Bapak pengusaha di luaran sana? Sebenarnya hidup ini yang kita cari adalah dunia dan akhirat. Untuk menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan bisnis adalah, pertama, kita seimbangkan dulu kebutuhan rohani kita, yaitu mohon maaf kalau kita yang beragama Islam, tentunya sholat 5 waktu tidak boleh kita tinggalkan, karena di situ kesempatan kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya selalu mendapatkan ridho darinya. Selanjutnya, apa keputusan terbaik yang pernah Bapak ambil dalam Bapak berkarir selama ini? Jadi adapun keputusan antara baik dan tidak itu sebenarnya sudah menjadi satu paket sebagai seorang pengusaha. Makanya pada saat kita mengambil keputusan terbaik, kita harus juga berpikir pada saat kita memutuskan suatu keputusan yang tidak baik. Karena usaha itu sebenarnya kan cuma ada dua, kalau tidak untung dan rugi. Maka semua keputusan itu harus diambil secara bijak, tidak boleh terburu-buru. Itu pesan dari kami. Selanjutnya itu, bagaimana pandangan Bapak tentang inovasi dan adaptasi dalam dunia bisnis yang semakin lama ini semakin berubah? Kalau pandangan kami, karena dunia sudah global, tentunya kita juga harus mengupgrade diri kita. Banyak belajar tentang bisnis. Kemudian selalu menambah ilmu wawasan kita tentang bisnis. Mungkin itu yang pesan yang menurut kami jalankan selama ini. Nah, untuk terakhir nih teman-teman, mungkin Bapak mempunyai saran atau pendapat gitu untuk kita, atau masukan untuk kita sekarang yang sedang studi atau ingin mempunyai pengusaha sendiri untuk kedepannya? Pesan dari kami, pertama, bisnis itu adalah keputusan dari seseorang itu, karena resiko bisnis pasti ada. Sebagai pekerja pun juga ada semuanya ada resikonya. Tetapi kalau kita sudah memutuskan untuk bisnis, pertama kita harus benar dalam arti kata, benar dalam usaha kita usaha yang halal. Kemudian yang kedua, kuruk. Pengertian kuruk dalam usaha itu kita selalu berharap supaya mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, kita harus janji. Sebagai pengusaha adalah yang diterima itu adalah pembicaraan kita. Yang dipercaya adalah pembicaraan kita. Kalau kita mengatakan, kalau sebagai jasa, katakanlah sebagai penjahit, kalau janji seminggu, ya seminggu harus selesai. Itu. Kalau sebagai kontraktor, janjinya berapa bulan, janjinya berapa tahun menyelesaikan pekerjaan itu janjinya harus ditepati. Nah itu jadi saya mengharapkan sebagai pengusaha muda yang akan mengambil keputusan untuk usaha sendiri, itu kita harus punya tiga prinsip, yaitu benar, kuruk, dan janji. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, untuk wawancara ini saya selesaikan dan saya terima semua jawabannya dan saya gunakan untuk perkembangan saya ke depannya. Mungkin saya ingin menjadi pengusaha yang sukses seperti Bapak. Semoga teman-teman semuanya mempunyai motivasi dan pemikiran yang sama seperti yang sudah Bapak katakan ini ya teman-teman. Sekian wawancara dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.